Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 263. Sore harinya, Tong Lin mengirim seseorang untuk mengantar Qin Ming dan Bai Linglong kembali ke kota Donghai. Saat makan malam dengan Tong Lin, Qin Ming mendengar dari Tong Lin tentang reaksi keluarga Yang dan Bai setelah dia merebut Bai Linglong. Dikatakan bahwa Yang Jie mengancam bahwa Qin Ming akan mati dengan baik, sementara keluarga Bai mengklaim bahwa dia akan mati bagaimanapun caranya. Bawa kembali Bai Linglong. Untuk menghindari masalah dari keluarga Yang dan Bai Linglong tidak bisa lagi tinggal di tempat asalnya. Qin Ming menyarankan agar dia pindah ke villa yang disewa Qin Ming. Bagaimanapun, ada banyak kamar tidur di villa, Bai Linglong bisa tinggal di sana sesuka hati, dan juga nyaman untuk hal-hal seperti berolahraga di tengah malam. Saudara Qin, kamu akhirnya kembali. Setelah menerima telepon Qin Ming, Situ Honglian pulang lebih awal dan menunggu, dan buru-buru keluar ketika dia mendengar peluit. Saya melihat Qin Ming tidak kembali sendirian, tetapi dengan seorang wanita cantik. Dengan intuisi tajam seorang wanita, Situ Honglian merasa bahwa Qin Ming memiliki hubungan dekat dengan wanita cantik ini. Dia ingin memberinya pelukan dan ciuman yang telah lama ditunggu-tunggu, tetapi dia harus menyerah untuk menghindari timbulnya kecemburuan aneh ini. Kecantikan. Di belakang Situ Honglian ada Zhou Zi dan si kembar Huo Xiyun dan Huo Xiu. Keempat wanita cantik yang berdiri bersama jelas merupakan pemandangan yang indah dan menawan. Melihat keempat wanita cantik itu, Bai Linglong bergumam pada dirinya sendiri, ada begitu banyak wanita cantik yang tinggal di rumah Qin Ming. Bagaimana kabarmu selama aku tidak ada? Apakah tidak ada yang salah? Qin Ming berinisiatif memeluk Situ Honglian dan berkata dengan lembut. Semuanya baik-baik saja, aku hanya merindukan saudara Qin. Situ Honglian tersenyum manis, memeluknya dan meninggalkan pelukan Qin Ming, dan berkata kepada Bai Linglong dengan antusias, si cantik ini pasti teman saudara Qin, silakan masuk dengan cepat. Izinkan saya memperkenalkan Anda secara formal. Ini Bai Linglong, dan ini Situ Honglian. Anda akan menjadi saudara perempuan yang baik mulai sekarang. Mulai sekarang, Situ Honglian dan Bai Linglong akan tinggal di bawah satu atap. Cepat atau lambat, mereka akan mengetahui hubungan mereka yang tidak biasa dengan Qin Ming, jadi sebaiknya mereka mengambil inisiatif untuk mengaku. Halo, Kakak Bai, panggil saja aku Kakak Honglian. Halo, saudari. Kedua wanita cantik itu saling menyapa secara diam-diam, dan berjalan ke villa bergandengan tangan seperti saudara perempuan. Situ Honglian tidak pernah berpikir untuk mendapatkan status apapun dari Qin Ming. Tidak peduli berapa banyak wanita yang dimiliki Qin Ming, dia akan puas jika dia mendapat tempat di antara mereka. Bai Linglong telah jatuh cinta pada Qin Ming. Dia merasa pria sebaik Qin Ming akan disukai oleh banyak wanita. Dia tidak ingin mengganggu interaksi Qin Ming dengan wanita lain tentang itu nanti. Melihat betapa harmonisnya keduanya saat pertama kali bertemu, Qin Ming sangat senang, dan memperkenalkan Zhou Zi serta si kembar Huo Xiyun dan Huo Xiu kepada Bai Linglong. Bai Linglong merasa sangat sedih atas putusnya hubungannya dengan keluarganya, namun ia tidak menunjukkannya. Ia meminta istirahat lebih awal dengan alasan lelah karena perjalanan, dan Situ Honglian dengan antusias membantu mengatur pembersihan rumah. Ruang. Xiyun, Xiu, kalian berdua, tunggu sebentar. Saudara Qin, jika ada yang harus kamu lakukan, tanyakan saja padaku. Si kembar hanya melihat Qin Ming beberapa kali dan belum memahami kepribadian Qin Ming, jadi mereka berkata dengan hati-hati. Linglong sedang dalam masalah. Siapa di antara kalian berdua yang bersedia menjemputnya dan melindunginya setiap hari? Tanya Qin Ming. Kedua saudara perempuan itu saling memandang, dan kakak perempuan Huo Xiyun berkata, kami berdua bersedia, tetapi saudara perempuan saya tidak bisa mengemudi. Jika saudara Qin merasa lega, izinkan saya melakukannya dan berjanji untuk melindungi saudari Bai. Bagus. Terima kasih banyak. Qin Ming berkata dengan senyuman yang mudah didekati, dan jangan menahan diri di depanku. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Aku tidak bisa memakan kalian berdua. Petik 2. Suatu malam berlalu, dan keesokan paginya, semua orang sarapan. Qin Ming naik taksi ke Bishui Manor untuk menjemput Gu Qingyi, Huo Xiyun mengantar Bai Linglong ke tempat kerja, dan Situ Honglian pergi ke geng untuk memulai hari sibuk mereka. Saudara Qin, senang sekali Anda kembali. Huo Nanling sangat senang melihat Qin Ming dan berkata sambil tersenyum, saya akan menyerahkan tugas mengemudi kepada Anda. Saya lega. Qin Ming tidak bisa berkata-kata, dia mengangkat tangannya secepat kilat, dan otak memantul di kepala Huo Nanling. Kupikir kamu dengan tulus menyambutku, tapi ternyata kamu mengharapkan aku kembali sebagai kuli. Mengemudi adalah tugasmu. Huo Nanling mengusap keningnya dan mengerutkan bibir karena ketidakpuasan. Setelah masuk ke dalam mobil, Gu Qingyi tetap diam dan tampak tenang. Qingyi, ada apa? Apakah kamu tidak senang melihatku kembali? Tanya Qin Ming. Gu Qingyi menggelengkan kepalanya, menghembuskan napas seperti biru dan berkata perlahan, saya mendapat kabar bahwa Kei Jun meninggal kemarin. Benarkah? Qin Ming menyombongkan diri, untung dia mati. Dia telah membunuhmu berkali-kali dan seharusnya menerima balasan yang pantas dia terima. Menurut polisi, penyebab kematian Kei Jun tidak diketahui dan masih diselidiki.
Gu Qingyi menatap Qin Ming tanpa suka atau duka. Menurutmu apa penyebab spesifik kematiannya? Bagaimana saya tahu? Qin Ming secara alami tahu bagaimana Gu Keijun meninggal. Ketika dia meninggalkan Paris, dia menyuruh pembunuh yang diam-diam mengawasi Gu Keijun untuk mengambil tindakan dan tidak meninggalkan jejak. Saya pikir Anda akan tahu. Intuisi Gu Qingyi memberitahunya bahwa kematian Gu Keijun terkait erat dengan Qin Ming. Tentu saja, bahkan jika dia tahu itu adalah Qin Ming, dia tidak akan mengejarnya karena kematian Gu Keijun adalah dia pantas mendapatkannya. Semuanya sudah berakhir untuk selamanya, jangan sebut dia lagi. Gu Qingyi meratap dan berhenti menyebut Gu Keijun. Dia kemudian berpikir, ada pertemuan jam 10 pagi. Ingatlah untuk hadir tepat waktu. Saya. Qin Ming merasa pusing ketika mendengar kata pertemuan, dan berkata sambil tersenyum lucu, Tuan Gu, saya tidak akan pergi. Kirimkan sekretaris saya untuk menggantikan saya. Tidak, pertemuan ini sangat penting. Ini terkait dengan strategi pengembangan perusahaan untuk 5 tahun ke depan. Sebagai eksekutif perusahaan, Anda harus hadir. Gu Qingyi bersikap seperti presiden dan berkata tanpa ada ruang untuk sanggahan. Oke. Qin Ming mengangkat bahu. Sepertinya dia harus pergi jika dia tidak ingin pergi. Ketika dia tiba di perusahaan, Qin Ming masuk ke kantornya dan terkejut saat mengetahui bahwa sekretarisnya Su Xiaoyue telah tiba dan sedang membersihkan. Mendengar suara pintu dibuka, Su Xiaoyue mengangkat kepalanya dan berkata dengan terkejut dan gembira, Manajer Qin, Anda kembali. Xiaoyue, kamu datang sangat awal. Mungkinkah kamu tahu aku akan kembali hari ini dan datang ke sini untuk pamer? Saya datang ke sini hampir setiap hari. Manajer Qin dapat memberi saya kesempatan yang bagus. Saya tidak dapat memenuhi harapan Anda. Saya harus bekerja keras. Saya bercanda, jangan menganggapnya serius. Qin Ming bertanya, apakah ada sesuatu yang istimewa terjadi di departemen akhir-akhir ini sejak saya pergi? Tidak ada hal besar yang terjadi pada saya. Semuanya sama seperti sebelum manajer pergi. Jangan panggil aku manajer. Aku tidak akan pergi selama beberapa hari dan melupakan hal ini, kan? Qin Ming berpura-pura marah dan berkata dengan wajah datar. Saudara Qin. Su Xiaoyue berkata sambil tersenyum, bukankah kamu baru saja kembali? Saya sangat senang sampai-sampai saya melupakan hal ini untuk sementara waktu. Kamu tidak melihatku selama beberapa hari, mengapa kamu begitu bersemangat? Kata Qin Ming sambil tersenyum. Jangan senang, ceritakan padaku sesuatu yang membuatmu pusing, dan ikutlah denganku untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi pada pukul 10. Pertemuan tingkat tinggi. Su Xiaoyue mengerutkan kening, Saudara Qin, apakah saya seorang sekretaris kecil yang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi? Level saya tidak cukup tinggi. Sudah kubilang padamu untuk melanjutkan dan bersiap terlebih dahulu. Kata Qin Ming. Oke. Su Xiaoyue mengubah kekhawatirannya menjadi kegembiraan. Merupakan suatu kehormatan besar baginya untuk dapat berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi. Qin Ming bertanya, mengapa Anda senang pergi ke pertemuan itu? Saya sakit kepala. Itu karena saudara Qin begitu diberkati sehingga dia tidak tahu bagaimana cara diberkati. Saya tidak tahu berapa banyak karyawan yang bermimpi menghadiri pertemuan tingkat tinggi. Lebih tepatnya, mereka bermimpi menjadi pemimpin tingkat tinggi di perusahaan. Su Xiaoyue berkata sambil tersenyum, meskipun saya bukan seorang eksekutif senior, mengikuti Zhan Qin tentu saja saya senang bisa menghadiri pertemuan tingkat tinggi dan merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang pemimpin. Semakin tinggi jabatannya, semakin banyak hal yang harus dilakukan dan semakin besar tanggung jawabnya. Tidak mudah menjadi seorang pemimpin. Saya tidak tahu mengapa kalian semua ingin menjadi seorang pemimpin. Mampu menjadi pemimpin bukan hanya penegasan kemampuan seseorang, tetapi juga meningkatkan status dan keuntungannya. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi pegawai tingkat rendah sepanjang hidupnya. Xiaoyue bercanda, Saudara Qin, Anda berada di posisi tinggi dan Anda tidak tahu penderitaan kami, karyawan kecil, atau betapa menyakitkannya berdiri dan berbicara. Oke, kalau begitu aku akan duduk dan bicara. Su Xiaoyue memiliki kepribadian yang lincah, bahkan mirip dengan kepribadian informal anak laki-laki. Dia telah berada di Departemen Keamanan selama seminggu. Dia akrab dengan lingkungan di sini dan tidak lagi terkendali seperti saat pertama kali datang ke sini mengembalikan temperamen aslinya. Saudara Qin, Anda kembali dari perjalanan bisnis dan Anda tidak memberitahu kami sebelumnya agar kami dapat siap secara mental. Saat keduanya mengobrol, Liu Wenjing juga datang untuk bekerja Ming untuk pertama kalinya. Reaksi dia dan Su Xiaoyue sama, dia terkejut dan bahagia, dan dia hampir tidak bisa menahan pelukan Qin Ming. Bukankah ini hanya untuk memberimu kejutan? Aku datang ke sini untuk memeriksa secara diam-diam untuk melihat apakah kamu malas saat aku pergi. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Kami semua bekerja keras dan serius. Apakah Paris menyenangkan? Apakah Anda membawakan kami hadiah? Liu Wenjing mengulurkan tangannya yang cantik dan bertanya dengan penuh harap. Aduh, aku bersenang-senang sampai aku lupa tentang ini. Qin Ming menamparkan keningnya dan berkata dengan malu. Liu Wenjing mengerutkan bibirnya dan berpura-pura tidak puas, saya tahu kamu ceroboh dan pasti melupakan hadiah kami. Saya lupa hadiahnya, tapi saya membawa beberapa botol parfum. Saya ingin tahu apakah Anda menginginkannya. Qin Ming terkekeh dan mengeluarkan 4 botol parfum Chanel dari sakunya. Setiap orang yang melihatnya akan mendapat bagian, 2 botol untuk setiap orang.
Sebelum naik pesawat kembali ke Tiongkok, Qin Zhan berpikir untuk segera meninggalkan Paris dan harus kembali tanpa membawa hadiah. Dia tidak tahu harus memberikan apa kepada seorang wanita, jadi dia membeli banyak parfum di toko bebas bea. Terima kasih, Saudara Qin. Liu Wenjing dan Su Xiaoyue sama-sama tersenyum bahagia setelah menerima parfum dari Qin Ming. Liu Wenjing melihat kata N5 di botol parfum dan terkejut, sepertinya ini Chanel No. 5, salah satu parfum termahal di dunia. Saudara Qin, hadiahmu terlalu mahal. Tentu saja aku tidak menginginkan yang terbaik ketika aku memberimu sesuatu, aku hanya ingin yang paling mahal, dan aku tidak kekurangan uang. Ya, Saudara Qin memang tidak kekurangan uang, jadi kami akan menerimanya. Pikiran Liu Wenjing terlintas saat Qin Ming berjudi batu di pusat konvensi dan pameran. Dia tidak melakukannya. Uang kecil ini hilang. Bab 264. Saudara Qin, ini waktunya pertemuan. Pada pukul 9.50, Su Xiaoyue berdiri dan memanggil Qin Ming ke pertemuan. Ayo pergi. Su Xiaoyue memegang buku catatannya dan mengikuti Qin Ming dengan gugup dan bersemangat, naik lift ke ruang konferensi bertingkat tinggi di lantai paling atas. Saat ini, ruang konferensi besar yang menampung ratusan orang sudah penuh sesak dan semua kursi sudah terisi. Para eksekutif senior dari berbagai departemen pada dasarnya hadir, dewan direksi juga hadir. Gu Keijun mencoba merampok direktur. Grup Gu tidak mengadakan pertemuan besar-besaran seperti ini beberapa kali dalam setahun. Ini hanya akan diadakan untuk mengumumkan keputusan-keputusan besar. Hal ini menunjukkan bahwa pertemuan ini sangat penting. Gu Qingyi ingin mengadakan pertemuan ini setelah dia kembali dari Paris, tetapi Qin Ming belum kembali, jadi dia menundanya hingga hari ini untuk menunggunya. Manajer Qin, duduklah di sini. Seorang pria parubaya dengan wajah persegi menyapa dengan antusias. Qin Ming telah bertemu orang ini 2 atau 3 kali dalam pertemuan tingkat tinggi. Namanya sepertinya Lu Tongfang. Dia adalah salah satu direktur perusahaan, manajer umum departemen bisnis, dan pendukung setia Gu Qingyi. Halo, Tuan Lu. Qin Ming berkata dengan sopan, duduk di sebelah Lu Tongfang, memandang sekretaris di belakang Lu Tongfang, dan berkata kepada Su Xiaoyue, kalian harus duduk bersama dan mencatat poin-poin penting pertemuan nanti. Petik 2. Oke. Su Xiaoyue mengangguk dan duduk dengan sopan. Ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi berskala besar, jadi dia pasti gugup. Lu Tongfang adalah salah satu dari sedikit orang di perusahaan yang mengetahui bahwa Qin Ming memiliki 15% saham, dan merupakan pemegang saham terbesar setelah Gu Qingyi. Hal ini membuatnya semakin penasaran dengan hubungan antara Qin Ming dan keluarga Gu. Manajer Qin, saya dengar Anda dan Tuan Gu mengalami beberapa kecelakaan di Paris. Apakah Anda baik-baik saja saat itu? Tentu saja tidak apa-apa. Jika terjadi sesuatu, Tuan Gu dan saya tidak akan bisa pulang dengan selamat, kata Qin Ming sambil tersenyum. Itu bagus. Kami dapat yakin bahwa kami memiliki Tuan seperti Anda untuk melindungi Tuan Gu. Lu Tongfang kehilangan kata-kata. Dia bertukar beberapa kata dan berkata dengan malu-malu, keponakan saya memiliki sedikit pengalaman yang tidak menyenangkan dengan manajer Qin minggu lalu, begitu pula saya. Saya baru mengetahuinya, saya harap manajer Qin tidak berdebat dengannya. Siapa keponakanmu? Tanya Qin Ming. Sun Zong, seorang supervisor di departemen bisnis, sekretaris manajer Qin dulunya adalah asistennya. Oh, ternyata itu dia. Qin Ming tiba-tiba teringat supervisor bejat yang menghalangi kedatangan Su Xiaoyue ke departemen keamanan dan diberi pelajaran olehnya. Ini masalah kecil. Aku melupakannya meskipun Tuan Lu tidak menyebutkannya. Jika aku tahu sebelumnya bahwa dia adalah keponakanmu, tidak akan ada kesalahpahaman. Sekarang setelah masalah ini selesai, itu saja. Oke, belum lagi kesalahpahamannya. Manajer Qin masih murah hati. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama keponakan saya. Saat keduanya sedang berbicara, Lu Qingyi, mengenakan pakaian profesional kulit putih ortodoks, berjalan ke ruang konferensi dengan langkah kaki berirama dengan sepatu hak tinggi, dan seluruh tempat segera menjadi sunyi. Ini juga pertama kalinya Su Xiaoyue mendengarkan pertemuan Gu Qingyi. Kontak yang begitu dekat dan melihat temperamen Gu Qingyi yang mulia, dingin dan sombong serta wajah cantik memberinya banyak tekanan orang yang bertanggung jawab atas seluruh grup Gu. Presiden sangat kagum. Di sebelah Gu Qingyi adalah asisten Xiaolan, direktur kelompok sekretaris Presiden Bai Linglong, dan beberapa sekretaris, semuanya perempuan. Gu Qingyi duduk di mimbar, melihat sekeliling, mencondongkan tubuh ke dekat mikrofon, berdeham dan berkata, halo rekan-rekan, saya memanggil Anda bersama hari ini karena perusahaan memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diumumkan. Saya pribadi akan memimpin acara ini. Pertemuan. Begitu kata-kata ini keluar, ada tepuk tangan meriah dari hadirin, telinga semua orang terangkat, dan sekretaris eksekutif penuh perhatian, siap untuk mulai membuat notulen rapat. Ada 2 topik utama hari ini. Menunggu tepuk tangan berhenti, Gu Qingyi langsung melanjutkan ke topik. Yang pertama adalah saya pergi ke Paris secara langsung Jumat lalu dan mencapai kesepakatan kerjasama dengan Selton Company dalam pengembangan OLED. Ini adalah langkah awal bagi Gu Group untuk memasuki Eropa, dan ini juga merupakan langkah yang sangat penting. Selanjutnya, perusahaan secara bertahap akan mengikuti beberapa perusahaan besar di Eropa telah meluncurkan kerjasama yang mendalam untuk sepenuhnya memasuki pasar Eropa.
Berbicara tentang ini, ekspresi harapan muncul di wajah Gu Qingyi, dan dia meninggikan suaranya dan berkata, sekarang saya dengan sungguh-sungguh mengumumkan sesuatu. Mulai hari ini, grup Gu akan memasuki periode perkembangan pesat. Dalam 5 tahun ke depan, saya yakin Gu Group akan membangun grup Gu menjadi grup internasional besar di seluruh benua Asia, dan kemudian menggunakan Eropa sebagai batu loncatan untuk membuka cabang grup Gu kami di seluruh dunia, menjadi grup super multinasional kepercayaan diri untuk menciptakan masa depan gemilang bagi grup Gu. Kata-kata Gu Qingyi sangat menular. Semua orang yang hadir bersemangat dan bersemangat, tapi tidak ada yang berbicara dan masih sok. Ya, kami yakin. Tempat hening selama 5 detik. Seseorang berteriak lebih dulu, seolah-olah skring dinyalakan. Gu Qingyi cukup puas dengan reaksi para eksekutif. Senyuman bahagia muncul di wajah cantiknya, dan kegembiraan mengambil langkah pertama dalam mimpinya muncul di matanya diam. Seluruh tempat menjadi sunyi dengan cepat, dan semua orang menjulurkan leher seolah-olah sedang terbakar, menunggu apa yang akan diumumkan selanjutnya. Hal-hal penting seperti cetak biru pengembangan perusahaan 5 tahun ke depan hanya bisa dijadikan topik pertama, jadi topik kedua pasti akan lebih menakjubkan. Sekarang, mari beralih ke topik kedua. Masuknya perusahaan secara komprehensif ke pasar Eropa akan melibatkan banyak proyek besar. Untuk menyelesaikan transformasi strategis dengan lebih baik, Dewan Direksi memutuskan untuk membentuk tim proyek tim manajemen Eropa yang terpisah. Sekarang saya akan mengumumkan pengaturan personel untuk manajemen Eropa tim. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di ruangan itu menunjukkan ekspresi antisipasi yang gugup. Terpilih menjadi tim manajemen Eropa sama saja dengan langkah lain dalam posisi mereka. Ketika perusahaan berkembang menjadi grup multinasional besar, orang-orang ini semua akan berjasa sebagai seorang veteran, prestasi Anda tidak terbatas. Dengan kesempatan yang begitu bagus, tentu semua orang ingin bergabung. Saya akan menjadi CEO tim manajemen Eropa. Setiap eksekutif yang memiliki pendapat berbeda dapat menyampaikannya. Gu Qingyi mengumumkan pergantian personel pertama. Kami bertepuk tangan dengan kedua tangan. Gu Qingyi memiliki keputusan akhir untuk seluruh grup Gu. Tentu saja, semua orang tidak keberatan. Bahkan beberapa orang yang tidak setuju tidak berani mengungkapkannya di depan umum. Selanjutnya, Gu Qingyi mengumumkan serangkaian pergantian personel. Para eksekutif yang dipilih untuk tim proyek Eropa sangat bersemangat dan bersiap untuk melakukan sesuatu yang besar. Manajer Umum Departemen Keamanan Qin Ming bertanggung jawab penuh atas masalah keamanan tim proyek Eropa, dan posisi aslinya akan terus dipertahankan. Petik 2. Ketika dia mendengar Gu Qingyi membaca namanya, Qin Ming tercengang. Mengapa ada saya di sini? Sepertinya tim proyek tidak membutuhkan keamanan, bukan? Su Xiaoyue dengan tulus berbahagia untuk Qin Ming dan berbisik, selamat, Manajer Qin. Ide Gu Qingyi adalah memasukkan Qin Ming ke dalam tim proyek terlebih dahulu, dan kemudian mengubah posisinya jika diperlukan di masa depan, sehingga Qin Ming tidak dapat melarikan diri. Konferensi berlangsung hingga siang hari dan berakhir pada siang hari. Ada yang senang dan ada pula yang khawatir. Para eksekutif yang terpilih tentu saja senang, sedangkan yang tidak terpilih sedang memikirkan bagaimana cara melibatkan diri. Apa yang diumumkan Gu Qingyi hanyalah manajer tim proyek Eropa. Langkah selanjutnya adalah memilih karyawan yang berprestasi di dalam perusahaan. Bagaimanapun, sebuah tim besar tidak bisa hanya memiliki beberapa komandan Polandia dan harus berusaha keras. Temukan cara untuk bergabung. Saudara Qin, selamat, Anda telah dipromosikan selangkah lebih maju. Su Xiaoyue berkata dengan penuh semangat ketika dia keluar dari ruang konferensi. Itu tidak berbeda dengan promosinya. Dia adalah satu-satunya sekretaris Qin Ming, dan dia juga memanfaatkan Qin promosi Ming. Apa ucapan selamatnya? Posisi tambahan akan membuat pekerjaan saya semakin melelahkan. Jika saya punya pilihan, saya lebih suka tidak bergabung dengan tim proyek. Kata Qin Ming sambil tersenyum pahit. Saudara Qin, jika eksekutif lain yang tidak terpilih mendengar kata-kata ini, mereka akan sangat marah hingga muntah darah. Kesempatan untuk kemajuan pesat telah diberikan kepada Anda, dan Anda tidak menginginkannya. Itu karena kamu tidak mengerti aku. Aku orang yang malas. Semakin banyak posisi yang aku miliki, semakin merepotkan aku, jelas Qin Ming, jangan sampai Su Xiaoyue menganggap dia sok. Tim proyek Eropa adalah tempat yang bagus untuk pelapisan emas, dan pasti akan berkembang di masa depan. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin ikut serta, dan persaingannya sangat ketat. Saudara Qin, Anda masuk tanpa usaha apapun, puaslah. Su Xiaoyue berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, mari kita bertraktir di siang hari untuk merayakan promosi Anda. Kembali ke kantor, Liu Wenjing mengetahui bahwa Qin Mingrong telah dipromosikan menjadi pemimpin keamanan tim proyek Eropa. Dia sangat senang dan meminta Qin Ming mentraktirnya makan malam besar. Meskipun Qin Ming tidak tertarik untuk bergabung dengan tim proyek Eropa, melihat betapa bahagianya Su Xiaoyue dan Liu Wenjing, dia tidak bisa mengecewakan mereka, jadi dia membawa mereka ke restoran kelas atas di dekat perusahaan. Kamu dapat memesan apapun yang ingin kamu makan. Aku akan membayarnya hari ini dan aku akan memastikan kamu makan dan minum dengan baik. Kata Qin Ming dengan murah hati setelah menemukan meja gratis dan duduk. Saudara Qin adalah orang kaya. Anda tidak perlu bersikap sopan padanya. Apapun yang lebih mahal tergantung pada apa yang lebih mahal. Liu Wenjing berkata dengan senyum tipis, tetapi dia memesan makanan biasa bukan untuk makan, tapi untuk makan.
Saat memesan, sosok anggun masuk ke restoran dan duduk di meja tidak jauh dari Qin Ming. Dong Xin. Qin Ming melirik tanpa sadar dan menyadari bahwa kecantikan itu adalah Dong Xin, manajer departemen pameran. Dong Xin memiliki wajah cemberut dan jelas sangat tidak senang. Dia mengangkat tangannya dan berkata kepada pelayan, 2 botol bir dingin dan hidangan dingin dulu. Oke. Tak lama kemudian, pelayan membawakan 2 botol bir dan sepiring hidangan dingin. Sepertinya itu manajer Dong dari departemen pameran. Haruskah kita pergi ke sana dan menyapa? Su Xiaoyue berbisik. Saya tidak melihat bahwa matanya lebih tinggi dari kepalanya, jadi dia bahkan tidak melihat kita, jadi mengapa repot-repot mencari masalah dengan menyapanya? Qin Ming mengerutkan bibirnya dan berkata, bersambung.